Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Sultan TV, selamat siang semuanya. Kembali lagi menjumpai Anda, saya Dea Lintaungi dalam Berita Sultan Siang. Edisi hari Selasa 19 Oktober 2021, informasi menarik dan juga teraktual kita akan bahas. Dan hari ini spesial di Studio Sultan TV, kita akan membahas terkait dengan menuju Muktamar Al-Khairiyah yang ke-10 tahun. Di Studio Sultan TV, pemirsa sudah hadir 2 orang narasumber, dan nanti untuk Anda yang ingin bertanya dan juga langsung bergabung, bisa langsung melayangkan chat Anda di YouTube Sultan TV untuk langsung bertanya kepada kedua narasumber kita di siang hari ini. Dan pemirsa, untuk Anda juga yang belum bergabung dan juga belum memfollow media sosial kita, bisa mengupdate informasi dan juga menyaksikan program yang ditayangkan oleh Sultan TV melalui Instagram @sultantv.co dan juga @beritasultantv, dan fanpage Facebook kita di Sultan TV, live TikTok Hello, dan juga YouTube di Sultan TV. Anda juga bisa menyaksikan tayangan kita melalui TV satelit Nini Media di channel 026. Siang hari ini pemirsa, sambil menikmati makan siang begitu ya. Kita akan membahas terkait dengan Muktamar Al-Khairiyah yang ke-10 tahun. Sudah hadir di studio Sultan TV, pemirsa, luar biasa ada Bapak Haji Udin Saparudin selaku Waketum PB Al-Khairiyah dan juga sekaligus sebagai steering committee. Assalamualaikum Pak Haji Udin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Assalamualaikum pemirsa. Sehat-sehat ya. Walafiat. Terima kasih sudah hadir di Studio Sultan TV. Kemudian narasumber kita yang kedua saya hadirkan juga, luar biasa sudah hadir bersama kita Bapak Dr. Rafiuddin MSc selaku Wakil Rektor 1 Universitas Al-Khairiyah atau Unifa. Assalamualaikum Pak Warek. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Pak Wareknya masih muda nih Pak Haji Udin ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sehat ya Pak? Alhamdulillah sehat. Terima kasih juga sudah hadir di Studio Sultan TV, meskipun tadi sempat terhalang hujan. Terhalang hujan, betul. Tapi tidak nyasar ya Pak ya? Tidak nyasar. Terima kasih sudah hadir. Nah, ini akan ada hajat besar terkait dengan Muktamar Al-Khairiyah yang ke-10 tahun ya Pak? Padahal kalau dilihat dari sejarahnya, sudah lebih dari 10 tahun tentu untuk Al-Khairiyah itu sendiri berada di Provinsi Banten dan juga memberikan kiprahnya. Ini Pak Haji Udin dulu nih, ahli Al-Khairiyah nih. Seperti apa sih Pak kiprahnya? Silakan. Ya, saya bukan ahli sebetulnya. Bukan. Cuman saya pengabdi. Makasih Mbak Dea. Al-Khairiyah bukan 10 tahun, tetapi Muktamar ke-10. Rangkaiannya Al-Khairiyah itu panjang. Memang gagasan dulu para tokoh ulama itu pada tahun 1916 yang dimulainya pergerakan Islam di Cilegon dengan membentuk lembaga semodel Majelis Taklim untuk pencerdasan para tokoh-tokoh ya. Tapi ya dipastikannya bahwa Al-Khairiyah itu berdiri dikukuhkan pada tahun 1925. Dan dari situlah mulainya pergerakan Al-Khairiyah. Karena itu kalau Al-Khairiyah hari ini ke-10 tahun, rentang waktu Muktamar itu sejak tahun 55, misalnya yang saat itu dipimpin oleh Profesor Kiai Haji Sadli Hasan ya. Tahun 55 Al-Khairiyah berdiri secara organisatoris gitu. Cikal bakalnya tadi perentetannya tahun 1916, 25 gitu. Dan ini sosok ulama besar yang dulu Kisamun Muda tahun 16. Kisamun ini yang berbackground pendidikan selain pesantren di Banten, juga mengenyam pendidikan di Kairo dan di Mekah. Jadi sepulangnya beliau fokus bagaimana menciptakan SDM yang stabil. Nanti akan dibahas oleh Dr. Rafila soal SDM. Tapi lagi-lagi saya mencoba berbicara soal bagaimana Muktamar ke depan lebih sukses dan punya kualitas serta mampu melahirkan gagasan, ide, dan menghasilkan produk yang berkualitas. Itu tentu harus adanya kebersamaan. Jadi ini yang ke-10 kali Muktamar. Insya Allah akan dihadiri oleh berbagai wakil-wakil dari ribuan madrasah disebut dengan cabang istimewa, kemudian dari pimpinan wilayah, pimpinan daerah, dan Banom Al-Khairiyah. Insyaallah ini sudah kurang lebih 11 provinsi akan hadir. Dan Al-Khairiyah lebih pada di Muktamar musyawarah mufakat. Jadi sesuai dengan anggaran dasar rumah tangga dan peraturan organisasi
bahwa Al-Hariyah memang madhabiul arba'ah dan lebih mengkonsenkan pada musyawarah mufakat. Jadi arahan salam dari Ketua Umum PBB Al-Hariyah, Pak Kiai Haji Ali Mujahidin, mari kita langkah bersama, kita bisa. Oke, kita bisa. Dari rentetan panjang tadi prosesnya Pak Hajiudin, artinya Al-Hariyah ini bukan punya Provinsi Banten, tapi punya Indonesia, punya nasional. Al-Hariyah ini bukan punya Indonesia atau Provinsi Banten, tapi punya umat Islam. Siap. Jadi artinya karena Al-Hariyah bukan saja berada di Banten, tetapi berada di berbagai provinsi, otomatis secara nasional kita juga sudah diakui. Ekstensi Al-Hariyah ini memang ya di ADRT juga dibuka ruang, ada cabang negara-negara lain. Misalnya kita akan tindak lanjuti dengan apa hasil muktamar rekomendasi nanti, misalnya di sekitar Asia atau bahkan di benua lain kita buka cabang. Amin. Artinya kalau Al-Hariyah pusat itu pesantrennya memang Citangkil, tapi ormasnya, pengurus besarnya itu berada di Citangkil dan berada di Jakarta, ibu kota. Jadi insya Allah musyawarah ini sudah respon dari beberapa daerah dari cabang. Jadi insya Allah ini akan dibuka oleh Bapak Presiden dan akan diisi oleh beberapa menteri, baik menteri Bappenas maupun menteri PU, yang kemudian insya Allah akan ditutup oleh Wakil Presiden. Bahkan Gubernur juga sudah mengarahkan, Gubernur Pak Wahidin Halim siap hadir dan siap bersama-sama. Oke, untuk diketahui juga pemirsa Sultan TV bahwa Muktamar ke-10 Al-Hariyah ini akan dilangsungkan pada tanggal 21 Oktober ya Pak, hingga 23 Oktober 2021, begitu. Oke, saya mau ke Pak Warek. Pak Warek, ini kan tadi sudah sedikit disinggung terkait dengan pencetakan sumber daya manusia di Al-Hariyah sendiri. Sebetulnya apa sih karakteristik yang ingin dicetak oleh Al-Hariyah? Ya, Al-Hariyah lahir itu untuk semangat perjuangan pertama kali, bahwa ajaran-ajaran Islam yang terkait dengan semangat berjuang untuk kemerdekaan itu diinisiasi oleh Kiai Haji Sam'un kepada para santrinya selama kurang lebih sekarang sudah 1 abad ya, 1 abad ini sudah 1 abad 5 tahun. Jadi hal yang paling pokok bahwa Al-Hariyah itu memiliki semangat kolektivitas untuk menjadi manusia yang unggul itu. Dan itu selalu dikobarkan semangat itu baik dari sisi pendidikannya maupun organisasi sosialnya. Karena dengan semangat kolektivitas itulah Al-Hariyah ingin menjadi organisasi yang modern. Itu sesuai dengan visi misinya, ingin mengantarkan organisasi ini lebih modern lagi. Oke, lebih modern. Artinya penekanannya tidak hanya berbasis agama saja? Iya, bahkan di awal berdirinya Madrasah Al-Hariyah 1925 itu tidak berapa lama kemudian Kiai Haji Sam'un itu mendirikan HIS, ya, sekolah Belanda. Yang pada saat itu ingin mencoba untuk mensejajarkan pribumi dengan orang-orang asing yang ada di Indonesia pada saat itu. Oke, saya mau kembali lagi Pak Hajiudin dulu, Pak Warek. Tadi menarik bahwa tadi disebutkan oleh Pak Warek bahwa sebetulnya sih usianya sudah lebih dari 1 abad ya Pak. Tapi muktamarnya baru di ke-10, tahun ke-10. Mengapa demikian? Ya karena memang dulu itu kan tidak berbentuk seperti layaknya ormas, tapi lebih pada dunia pesantren ya. Jadi musyawarahnya berbeda dengan ormas. Namun maksud saya, kelahiran tahun 1916 itu adalah cikal bakal. Lalu kemudian tahun 25 Ki Sam'un menetapkan Al-Hariyah sebagai organisasi kemasyarakatan dengan lembaga pendidikan dan dakwah serta sosial. Lalu rentetannya pada tahun 1955 itulah kemudian
dikukuhkan menjadi ormas gitu tuh. Nah, rentang waktu memang Al-Khairiyah lebih mengurus pada lembaga pendidikan ya. Oke. Dari mulai diniyah gitu, ibtidaiyah, kemudian sanawiyah, aliyah, dan apa namanya SMK pun ada, SMA, kemudian majlis taklim, pondok pesantren, dan itu jumlahnya ribuan. Nah, alhamdulillah ya di periode Pak Ali Mujahidin ini sebagai ketua umum telah berdiri Universitas Al-Khairiyah. Dan prosesnya tidak gampang itu, prosesnya panjang. Pak Dr. Rafi itu cukup paham betul gitu. Dan pada periode Pak Ali Mujahidin juga, Kiai Sam'un, pendiri Al-Khairiyah, dan Panglima Divisi 1000, pejuang kemerdekaan, dikukuhkan oleh Presiden Jokowi menjadi pahlawan nasional. Siap. Jadi ada perbedaan. Insya Allah periode sekarang ini kan para petarung lah, anak-anak muda yang punya kemampuan gitu. Jadi memang anak muda beda dengan kita orang-orang tua, sepuh kita angkat derajatnya. Ya. Beliau ada di Majelis Suro, ada di Dewan Majelis Pakar, Dewan Pembina gitu. Yang terus menyatu, terajut terus. Insya Allah kita ini rasa terpanggil gitu, pengabdian. Dulu kita dididik di Al-Khairiyah, tentu saja pengen mengabdi di Al-Khairiyah gitu. Oke, siap. Berarti kalau anggota ormasnya sendiri yang tergabung di Ormas Al-Khairiyah, berapa ribu Pak Haji Udin? Ya kalau dari mulai katakanlah tahun 16 tadi atau tahun 25 sampai sekarang juta. Juta, oke. Basisnya itu kan memang di Banten, di Lampung. Tapi di Jakarta, di Bandung, sampai Kalimantan Barat pun di pedalaman yang naik perahunya satu malam itu ada di sebuah pegunungan. Oke. Jadi kemarin komunikasi dengan saya. Jadi di Sumatera itu ya dari mulai Lampung, Bengkulu, Jambi, Sumatera Barat ada Al-Khairiyah. Lalu ya di Pulau Jawa seperti DKI banyak gitu Al-Khairiyahnya. Kemudian di Jawa Barat gitu, sampai ke Ambon gitu. Memang manajemen organisasi dulu kita tidak seperti kayak Muhammadiyah gitu. Memang kita lebih pada ikhlas beramal ya di dunia pesantren. Makanya banyak nama-nama yang berubah itu. Ya. Al-Khairiyah jadi Al-Khoriyah, itu sebetulnya Al-Khairiyah dulunya. Oke. Banyak ditemukan dan insya Allah dirajut kembali, direkomendasikan dan kita ada tindak lanjuti, ngebut ya Pak Rafi ya. Kita di backup oleh Unival ini, para akademisi bersama-sama di Ormas. Insya Allah kebersamaan akan bisa kita raih. Amin. Oke. Saya mau kembali ke Pak Warek. Pak Warek, kalau kita lihat tadi penekanannya tidak hanya pada berbasis ilmu agama, namun juga ada sisi modernnya juga kemudian yang harus ditanamkan di Al-Khairiyah. Ini menjadi tantangan tentunya dari Al-Khairiyah sendiri, melihat karakteristik tadi juga generasi dulu sama sekarang juga ini berbeda. Seperti apa Pak Warek? Iya, di Banten memang kita selalu terlihat lebih awal untuk mencoba sesuatu yang bersifat lebih modern. Seperti kita sudah menyiapkan sekolah teknik kimia ya, sekarang itu karena memang kita ingin lebih cepat, lebih modern lagi. Dulu waktu Kiai Sam'un pertama kali pulang dari Mesir itu membawa sesuatu yang baru pada saat itu, dan sekarang pun kita ingin membawa sesuatu yang baru ya, bahwa dalam sisi modernitas itu perlu adanya gagasan-gagasan yang baru untuk dikembangkan. Dan itu ada di universitas kita sekarang. Oke. Ada kekhawatiran tidak Pak Warek ketika misalnya menyisipkan hal-hal yang modern, namun spirit Al-Khairiyahnya sendiri ini tidak terkikis? Selagi pondok pesantren itu masih ada di dalam Al-Khairiyah, itu tidak perlu ada kekhawatiran. Karena itulah yang membackup kita untuk tetap bisa maju, modern, tapi tidak meninggalkan nilai-nilai keislaman yang ditanamkan oleh Kiai Sam'un. Oke. Pak Warek, kalau ditanya posisi Al-Khairiyah di mana untuk kemudian pembangunan pendidikan di Provinsi Banten dan juga nasional? Ya, posisi sekarang menjadi yang terbaik untuk di Cilegon ya. Apalagi Fakultas Ilmu Komputer kita itu dalam listing fakultas terbaik di swasta itu kita masuk nomor 1 di Serang ini. Jadi posisi kita selalu di depan untuk hal-hal seperti itu, dalam hal pendidikan terutama.
Oke, dalam hal pendidikan ya. Pendidikan apa yang kemudian ditekankan di Al-Khairiyah? Sekarang saat ini? yang kita fokus adalah Fakultas Ilmu Teknik dan Ilmu Kimia, teknik industri dan teknik kimia, karena kita daerah industri, pasar kita ada di situ, dan keinginan masyarakat untuk mempelajari ilmu itu sangat besar. Jadi baru kita buka, lonjatan 100 sudah kita dapatkan mahasiswa itu. Wah, jadi mantap. peminatnya sangat luar biasa. Baik, ini kepercayaan orang tua juga tentunya terjaga dengan baik di Al-Khairiyah ya, Iya, Pak Warek ya. betul. Oke, dukungan dari Ormas Al-Khairiyah sendiri seperti apa Pak Warek? Ormas itu dari awal berdirinya itu bernama Nahdlatul Syubanul Muslimin. Oke. Itu membackup seluruh madrasah dan sekolah-sekolah Al-Khairiyah dari segi pendanaan. Nah, demikian juga sekarang itu pembangunan yang ada di Al-Khairiyah itu akan selalu di backup oleh Ormas Al-Khairiyah itu. Jadi dari strategi untuk memperbanyak cabang, kemudian pembangunan secara fisik itu ada di dalam Ormas. Sehingga baru pada periode sekarang ini, madrasah-madrasah yang dulu berkembang, kemudian menua, roboh, itu sekarang dibangun kembali, diremajakan kembali. Gitu. Oke, artinya PR-nya juga banyak ya Pak PR Warek? sangat banyak. Oke, Pak Hajiudin kembali lagi, bagaimana kemudian tadi dukungan yang terus diberikan ke lembaga pendidikan Al-Khairiyah ya, Pak Warek ya, silakan. Ya, kalau Ormas itu posisinya sebagai pendamping khusus ya bagi lembaga pendidikan ya. Ya karena Al-Khairiyah ini bergerak di bidang pendidikan, dakwah dan sosial, maka hal-hal yang menyangkut persoalan kelengkapan tentu PB Al-Khairiyah merasa tanggung jawab itu. Ya kalau semuanya harus di-cover, tentu nanti masing-masing cabang ibadahnya setengah gitu. Jadi yang lainnya silahkan gitu kan. Yeah. Yang terjangkau kita bantu, yang betul-betul tidak mampu. Ketua Umum PB Pak Ali Mujahidin sering terjun langsung bersama teman-teman, baik di pedalaman dan termasuk ya di beberapa daerah. Alhamdulillah ini selain Ibtidaiyah yang roboh-roboh tadi, ketum langsung terjun gitu bersama teman-teman. Ada Sanawiyah gitu, ada Aliyah, alhamdulillah juga SMK, SMA ya. Dan perguruan tinggi ini insya Allah ke depan bukan hanya di Citangkil. Kita akan kembangkan juga Unival ini di Jakarta, di Lampung gitu. Bahkan di daerah-daerah lain, terutama di kawasan wilayah Banten gitu. Karena Banten ini berdiri provinsi, eksistensi Al-Khairiyah juga saya kira tidak setengah main. Waktu itu Profesor Tehami sebagai Ketua Umum PB yang langsung terjun. Saya ada juga, Kiai Abdul Karim Sam'un, bersama tokoh-tokoh lain, ya ikut serta, bukan hanya menjadi pelengkap, tetapi juga pejuang untuk provinsi. Makanya ya saya minta kepada Pemprov, jangan hanya menonton pada Al-Khairiyah, tapi berikan keadilan untuk siapa membantu kayak ormas lain gitu. Karena Al-Khairiyah ikut berjuang mati-matian membentuk Provinsi Banten, dan Kiai Sam'un sendiri yang memerdekakan pada perang kemerdekaan langsung sebagai panglima memimpin perang agresi ya. Jadi saya kira buat Al-Khairiyah itu luar biasa eksistensinya. Kiai Sam'un juga mengutus kepada Kiai Fatah Hasan ya. Kiai Fatah Hasan itu tangan kanannya Kiai Sam'un diutus menjadi panitia ad hoc. Panitia ad hoc itu panitia BPUPKI. Ada dari Al-Khairiyah itu, berupa Fatah Hasan, yang sampai sekarang belum ketemu itu di mana rimbanya. Jadi nasionalisme dari Al-Khairiyah sudah jelas eksis. Oke, sudah jelas eksis. Artinya ini selain di sisi pengabdian yang semangatnya luar biasa gitu untuk kemajuan Al-Khairiyah, ini pendanaannya juga harus kencang ya Pak Hajiudin ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik. Kebetulan saja ada kemuan bersama, kadang kalau ini iuran bareng. Ya kadang-kadang dari kecerdasan ketua umum lah, hal-hal yang menyangkut itu. Jadi alhamdulillah ya semuanya bisa tercover beberapa hal gitu. Tapi yang besar-besar ya kita bagi-bagi gitu. Mudah-mudahan ke depan Al-Khairiyah akan lebih maju dari hari ini lah. Jadi kalau petarung para yang muda-muda memimpin, insya Allah Al-Khairiyah akan lebih maju. Amin, amin, amin. Baik, Pak Warek, waktu terdekat nih, selain mungkin menyelenggarakan muktamar nanti 21 sampai 23, di bidang pendidikannya sendiri apa yang paling dekat proyeknya yang akan dilahirkan Al-Khairiyah? Ya, Unival ini segera kita akan mencoba untuk membuat
pilot project di Jakarta atau Lampung, antara dua tempat itu kita menjadi pilot project itu. Oke, jurusan atau fakultas apa saja nanti? Ya. Sebagai standar utama kita itu ada ekonomi ya, dengan komputer juga pendidikan agama Islam. 3 itu yang akan menjadi prioritas. Oke, nah Pak Warek, saya masih penasaran nih, kemudian apa sih ketika mahasiswa-mahasiswa yang dilahirkan dari Unival sendiri, karakteristik apa yang kemudian harus wajib dimiliki oleh para mahasiswa lulusan Unival? Ya, betul. Itu yang ciri khas kita, berkarakter santri. Mungkin tidak ditemukan di universitas manapun, ya, termasuk di Banten sekalipun, itu pendidikan PAI itu sampai 4 pertemuan ya, kurang lebih 8 SKS. Jadi porsi yang sangat besar diberikan untuk pendidikan keagamaan itu dibandingkan dengan universitas lain, dan itu memberikan bekal yang betul-betul akan menjadi buat mereka itu pegangan hidup. Ya, mulai dari semester pertama dia sudah dibekali akidah akhlaknya, semester 2 dia sudah dibekali tentang ekonomi Islam, semester 3 dia harus mengerti tentang pernikahan, tentang mawaris, ya. Kemudian di semester 4 dia akan memahami tentang studi Islam, sejarah Islam, dan kealheriahan. Jadi di situ ada mata kuliah khusus kealheriahan. Iya, betul. Oke, mulai dari sejarah dan lain-lain. Iya, jadi lihat dari mana asal usul al-khairiyah itu, bagaimana dengan sejarah dunia tentang Islam masuk ke Indonesia, kemudian ke al-khairiyah, apa kaitannya itu dibahas sebagai spirit mereka untuk bisa bertarung gitu ya, supaya tangguh gitu, dan nasionalisme mereka akan terjamin di situ. Oke, Pak Warek, saat ini sebelum ke Pak Hajudin, saat ini mahasiswa berasal dari mana saja? Apakah Provinsi Banten, ada dari luar Banten juga sudah ada? Kita sudah dari mana-mana ya, sudah dari Kalimantan juga ada alumni kita yang sudah ada di sana, di Jawa juga sudah banyak, kemudian Bandung dan sekitar, Lampung, Sumatera, Bengkulu, itu sudah menyebar di mana-mana untuk dari Unival ini. Alhamdulillah. Itu. Alhamdulillah. Oke, Pak Judin silakan. Ya, yang pasti begini. Kalau karakter al-khairiyah itu saya kira ke-al-khairiyahan. Al-khairiyah itu sekali lagi turut Quran dan hadis, ijma dan qiyas dengan madhabiul arba'ah, 4 madhab. Ya. Dengan tuntunan ahli sunnah wal jamaah. Jadi itulah karakter seperti apa al-khairiyah gitu. Ya. Jadi kalau ada seperti Muhammadiyah, ada seperti NU, ya kita sebetulnya al-khairiyah ada di tengah. Jadi kita tidak mempersoalkan orang yang tidak doa kunut, tidak mempersoalkan yang pakai doa kunut. Silahkan aja masing-masing. Karena memang kita patokannya kepada tadi. Oleh karena itu bagi umat Islam yang mau bergabung di al-khairiyah, kita sangat terbuka. Tidak melihat suku mana, yang penting umat Islam dan menerima EDRT. Saya kira itu yang menjadi keharusan dalam al-khairiyah gitu. Ya. Oke. Nah, Pak Hajudin, untuk menyatukan sebegitu banyaknya anggota Ormas al-khairiyah yang mungkin tersebar ya, tidak hanya di Banten saja, apa kesulitan dan hambatannya? Ya, sebetulnya kan tidak ada yang sulit ya. Tidak ada yang sulit. Sepanjang kita masih ada kemauan. Kemauan itu tentu saja atas keterpanggilan dan tentu sesuai dengan mekanisme di organisasi. Ya memang internalnya kompak dulu. Setelah kompak, lalu kemudian mengambil keputusan, baru kita melangkah gitu. Dan tentu saja hambatan kelengkapan itu ya tentu kita ini kan barusan bangkit ya. Bangkit kembali, dan untung saja ketua umumnya petarung ini ya. Yang mau korban, lalu didampingi oleh model Pak Dr. Rafi ini kan, seorang ilmuwan muda dan teman-teman yang lain. Jadi bagi kami sebetulnya nggak ada kesulitan gitu, nggak ada kesulitan gitu. Tidak ada kesulitan. Tinggal bagaimana saya dengan teman-teman setelah pasca muktamar ini kita sudah siapkan strategi bagaimana pengembangan organisasi itu, ya kita sama-sama gitu. Ya dari dunia pesantrennya, insya Allah sih sekarang udah kompak lah. Tapi yang menjadi persoalan sekarang memang perlu kita dukungan dari pemerintah daerah masing-masing. Ya.
Jadi apalagi sekarang ini kan sudah diberikan kelonggaran oleh Depdagri. Pada saat saya dengan Ustadz Alwian menghadap di Depdagri, Sekjen Depdagri, ya Al-Khairiyah sudah tercatat menjadi ormas. Tinggal bagaimana memaksimalkan di tiap-tiap cabang-cabang dan tiap wilayah di seluruh Indonesia. Saya kira itu. Oke, Pak Warek, ada target tertentu? Kemudian harus tahun sekian harus ada berapa unival atau mungkin membuka sekolah baru kembali? Ya, yang terdekat itu Jakarta dan Lampung. Jakarta dan Lampung untuk universitas ya? Untuk universitas ya, itu memang sudah digagas itu secepatnya untuk bisa berdiri ya. Karena memang tidak mudah, itu ada cikal bakal yang harus kita buat dulu. Bagaimana universitas itu nanti bisa berkembang dan ke arah mana nanti akan diprioritaskan itu. Oke. Sejauh ini tadi kan sebetulnya sudah mendaftarkan sudah banyak ya Pak ya ke Al-Khairiyah. Sejauh ini seperti apa kemudian antusiasme orang tua, kemudian para siswa, siswi, calon mahasiswa untuk mendaftarkan dirinya ke Al-Khairiyah? Iya. Rata-rata itu yang datang adalah diantarkan oleh orang tuanya. Berarti dari sisi lain antusiasme orang tua untuk menyekolahkan dan menguliahkan anaknya itu sangat besar di situ. Kemudian karena Al-Khairiyah ini memiliki jaringan yang besar, terutama di sekitar kita kawasan industri, itu yang menjadi prioritas mereka untuk menguliahkan anaknya di Al-Khairiyah. Nah, karena hubungan yang erat dengan industri itu menjadi pemicu bagi mereka untuk sangat optimis ya, bahwa mereka kuliah di Al-Khairiyah itu bisa sukses. Amin. Oke, tidak melupakan karakter santrinya ya Pak Judin ya? Ya, betul. Oke. Nah, tadi disinggung sedikit oleh Pak Judin, ingin kemudian ada dukungan yang lebih lagi dari pemerintah daerah. Sejauh ini Pak Warek, mungkin nanti sebelum ke Pak Judin kembali. Ya. Seperti pemerintah daerah yang sekarang yang terpilih ini alhamdulillah sudah memberikan bantuan yang sangat besar berupa beasiswa terutama di pendidikan. Perintah mana itu? Cilegon ya, alhamdulillah. Yang sekarang ini 134 mahasiswa itu sudah diberikan beasiswanya. Tinggal pemerintah yang lain kita tunggu. Di tingkat provinsi kita tunggu juga. Amin. Amin. Oke, Pak Judin ada tanggapan lain? Silakan. Ya sebetulnya kan mencerdaskan bangsa itu kan bukan hanya tugas Al-Khairiyah. Pemerintah ini kan sebagai pelindung ya, pembina. Pemerintah hadir itu apapun bisa selesai. Tinggal persoalannya pemerintahnya butuh kesadaran gitu. Ya Al-Khairiyah ini tuan rumah di Banten ini, karena lahir di Banten, besar di Banten, didirikan di Banten. Maka saya kira sangat pantas kayak Wali Kota Cilegon tadi memberikan bantuan yang cukup bagus. Mudah-mudahan pemerintahan Kabupaten Serang, Bupati, Wali Kota Serang gitu. Saya lihat di Lampung itu hebat itu. Di Lampung itu ada asrama haji Al-Khairiyah di Metro. Luar biasa pemerintahnya. Loh kenapa di Banten nggak punya? Saya kira perjuangan Ki Samun itu bukan hanya mendirikan Al-Khairiyah, bukan hanya sebagai panglima Depi Seribu, beliau juga bupati pertama, bupati yang ulama besar dan brigjen, bupati Serang pertama itu. Ya artinya banyak sekali perjuangan beliau. Tinggal bagaimana pemerintahan. Mudah-mudahan nanti setelah muktamar ini Pak Gubernur, Pak Wakil Gubernur, Bupati, Wali Kota memberikan ruang terhadap Al-Khairiyah gitu. Karena ribuan ini di Banten ini madrasahnya ribuan Al-Khairiyah ini, dan cukup banyak juga kadernya, mungkin sudah jutaan. Dan orang-orangnya kader ciri khas Al-Khairiyah itu siap berjuang. Makanya moto yang dibuat oleh PB Al-Khairiyah oleh panding pader kita, Satria Setia Bakti. Nanti juga insya Allah di Muktamar ada pemberian penghargaan ya, bintang penghargaan, bintang Satria, bintang Setia, bintang Bakti gitu. Karena ini merupakan penghargaan. Ya mudah-mudahan ini juga pemerintah bisa memberikan ruang lah kepada kita. Apa sih yang nggak bisa, pemerintah hadir bisa gitu. Dan orang Khairiyah berada di Pemkot, di Pemda, berada di provinsi, membentuk provinsi, selalu hadir. Dan bukan menjadi penonton, bukan menjadi penikmat, pejuang kita ini. Mudah-mudahan ya bisa sinergi kita ke depan bareng-bareng. Saat ini masih berharap, artinya belum ada perhatian ke arah sana ya Pak, tapi diharapkan nanti setelah muktamar ada perhatian yang lebih dari pemerintah. Ada perhatian tapi belum maksimal.
Oke. Masih setengah hati saya lihat itu. Oke. Itu persoalannya. Oke, Pak Warek ada tanggapan lain? Cukup lah itu. Oke. Sudah kondisinya yang seperti itu yang ada. Bahwa kita alhamdulillah sudah diperhatikan, memang belum maksimal. Gitu. Oke, bentuk perhatian apa kemudian Pak Warek yang urgensi saat ini yang ingin diberikan kepada Al-Khairiyah? Dengan jumlah mahasiswa yang sekian banyak di Unival itu butuh gedung yang cukup dan sarana prasarana olahraga yang cukup buat mereka itu yang belum ada. Oke, saat ini berapa jumlah mahasiswa? Kalau di total sudah mencapai 1.600 ya dari semester 1 sampai semester 7. Oke, gedung ya Pak ya. Ya. Semoga ini bisa direalisasikan. Mbak Dea, Ya. kita ini tidak butuh perhatian. Butuhnya Tapi kita ini butuh pengertian. pengertian. Karena Oke. kita ini di Al-Khairiyah orang-orang pejuang. Pejuang yang dulu sejak mulai zaman penjajahan sampai hari ini. Sampai membentuk provinsi, membentuk kota Cilegon, membentuk kota Serang. Jadi ya paling tidak kerjasama yang baik itu, saling mengisi. Jadi kita ini bukan kelompok penikmat, tapi pejuang. Ya mudah-mudahan terbuka mata oleh pemerintah daerah. Pak Jokowi juga sudah memberikan dengan Pak Kiai Ma'ruf Amin untuk bantuan kepada Al-Khairiyah. Kita udah lihat ya. Ya. Lantai sampai berapa lantai itu? 45 ya. 45 lantai. Masa Oke. pemerintah daerah nggak akan gitu, Untuk keterlaluan di itu. mana Pak Warek? Jakarta? Al-Khairiyah Pusat. Al-Khairiyah Pusat. Pesantren. Oke, baik. Terima kasih banyak Pak Judin Ya. dan juga Pak Warek sudah hadir Ya, di studio sama-sama. Sultan TV. Ini terkait dengan menuju Muktamar Al-Khairiyah ke-10 tahun. Kita berharap bahwa semuanya lancar-lancar. Amin. Kemudian harapan-harapan dan juga spirit-spirit tadi yang disampaikan oleh Pak Judin dan juga Pak Warek ini bisa Amin. terrealisasi begitu Amin. ya. Ya, Oke, betul. terakhir apa yang ingin disampaikan dari Pak Warek dulu silakan. Ya, untuk masyarakat Banten, Ya. mari kita ikut menyemarakan dan ikut menggairahkan muktamar ini dengan semangat kolektivitas. Amin. Sudah. Cukup? Cukup. Oke, ini singkat-singkat Pak Dokter ya bicaranya ya. Silakan Pak Judin, apa yang disampaikan? Ya, saya kira warga keluarga besar Al-Khairiyah, mari kita bersama-sama merajut asa, melangkah maju bersama, sukseskan Muktamar Al-Khairiyah yang ke-10. Kalau bukan kita, Sinten Mali. Karena itu, melangkah maju bersama, Satria Setia Bakti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Salam. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Haji Saparudin, Waketum PB Al-Khairiyah dan juga sekaligus steering komit. Kemudian Bapak Dr. Afyudon MSI, Wakil Rektor 1 Universitas Al-Khairiyah atau Unival. Dan juga terima kasih pemirsa Sultan TV yang sudah bergabung dan juga sudah menyaksikan berita Sultan Siang pada saat hari ini menuju Muktamar Al-Khairiyah ke-10 tahun. Tentunya Sultan TV juga ini akan turut menyemarakan Muktamar Al-Khairiyah ke-10 tahun dengan terus mengupdate juga informasi terkait dengan keberlangsungan dan juga kemeriahan Muktamar Al-Khairiyah ke-10 tahun. Sukses sekali lagi dan juga sehat-sehat Pak Warek dan juga Pak Haji Udin. Terima kasih pemirsa Sultan TV. Besok kita akan kembali lagi tentunya di jam yang sama. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Warek.